Mantan pemain timnas U23 Syakir Sulaiman ditangkap aparat Polres Cianjur, Jawa Barat karena terlibat peredaran narkoba jenis obat-obatan terlarang. Dari tangan pelaku, polisi menemukan ribuan butir pil tramadol dan heksimer. Satreskrim Polres Cianjur memeriksa Syakir Sulaiman, mantan pesepak bola timnas Indonesia tahun 2013-2014. Pria 32 tahun ini ditangkap di kediamannya di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur karena terlibat peredaran narkoba jenis obat-obatan terlarang yang masuk daftar G. Saat dilakukan penangkapan, dari tangan pelaku polisi menemukan 1.700 butir pil heksimer dan 1.000 butir tramadol. Kepada polisi, pelaku mengaku terpaksa mengedarkan obat-obatan terlarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Petugas mengembangkan kasus tersebut guna mengetahui pemasok narkoba jenis obat-obatan terlarang. Dikonsumsi sendiri apa dijual? Dijual. Dia dapat dari mana nih? Nah ini bagian dari proses pengembangan ya. Sudah berapa lama dia menjual? Sudah berapa lama? Tentunya ini 5 tahun terakhir ya, dia sudah 2 tahun terakhir lah. 2 tahun terakhir sudah menjual. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Kesehatan dan terancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Asni Ihsan, iNews melaporkan. Pencurian sepeda motor di salah satu salon Jalan Melati Raya Medan, Sumatera Utara berhasil digagalkan. Mengetahui motor miliknya akan dibawa kabur, korban spontan berlari dan mengejar sang maling. Bahkan korban sempat terlibat gulat, namun pelaku akhirnya melarikan diri bersama rekannya. Meski sukses menggagalkan pencurian, pemilik motor mengaku trauma dan takut khawatir maling kembali mendatangi tempat usahanya. Aparat Polsek Kulanji meringkus pencuri motor di sebuah indekos di daerah Air Pacah, Kecamatan Koto Tangga, Kota Padang. Saat penggerebekan, polisi mendapati seorang pelaku curanmor asal Lampung yang selama ini meresahkan masyarakat. Dua penjahat jaringan Lampung ini bekerjasama dengan seorang residivis curanmor asal Kota Padang yang juga turut diringkus polisi. Dari tangan tersangka disita 3 unit kunci letter T dan sejumlah motor hasil curian. Petugas kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menangkap warga negara asal India lantaran menyelundupkan 4 satwa endemik dilindungi. Untuk mengelabui petugas, 2 ekor primata jenis lutung budeng, seekor burung nuri raja Ambon dan burung serindit Jawa disimpan di koper dan disamarkan dengan makanan serta pakaian. Tersangka mengaku 4 satwa itu dibeli di pasar hewan di wilayah Jakarta Timur dan akan diberikan ke anaknya sebagai kado ulang tahun. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang karantina hewan dan kepabianan dengan ancaman hukuman 3 tahun dan 10 tahun penjara serta denda 3 miliar dan 5 miliar rupiah. Pemirsa, kebakaran hebat melanda pasar tradisional Sri Bantas, Kabupaten Tabanan, Bali. Musibah tersebut mengakibatkan ratusan lapak dan puluhan bangunan toko ludes dilalap si jago merah. Asap hitam dan kobaran api dari kebakaran pasar tradisional Sri Bantas di Banjarbatan Duren, Desa Cempaka, Tabanan, Bali membuat panik warga sekitar. Beberapa pedagang sempat berusaha menyelamatkan sejumlah barang dari amukan si jago merah. Sementara itu, petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak semakin meluas. Sebanyak 8 unit damkar dari Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung diterjunkan ke lokasi kebakaran. Menurut pedagang, kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kios yang memicu percikan api, kemudian membakar barang dagangan di area pasar. Akibat musibah ini sebanyak 44 unit bangunan kios dan 144 lapak pedagang ludes terbakar. Meski tak ada korban jiwa dan luka akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai 8 miliar rupiah. Dari Tabanan, Bali, Wayan Diana, iNews melaporkan.
Banyaknya laporan pelanggaran parkir liar membuat petugas gabungan melakukan razia di kawasan Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat. Petugas langsung melakukan pengangkutan kendaraan serta menerapkan cabut pentil ban kendaraan yang melanggar. Banyaknya laporan warga maraknya parkir liar di atas trotoar Jalan Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat membuat petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dibantu TNI Polri langsung menuju lokasi dengan menurunkan truk pengangkut motor. Benar saja di lokasi ini puluhan motor parkir liar di atas trotoar. Petugas langsung melakukan pengangkutan dan cabut pentil. Pemilik kendaraan yang mengetahui motor miliknya terjaring razia langsung bergerak cepat memindahkan motornya. Sedikitnya 10 motor terjaring razia parkir liar. Saya menghimbau sekali lagi dengan kesadaran jiwa dan pemikirannya jangan ada parkir lagi kalau bukan ranahnya atau haknya di media jalan, di trotoar atau di bawah jalan. Kendaraan yang terjaring razia ini diangkut ke kantor Sudinhub Jakarta Barat dengan sanksi denda Rp250.000. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.